Perkenalkan, nama saya Rosaria Echa, NIM saya 20104172251. Di sini saya akan membacakan seringkasan saya mengenai materi mutu pelayanan kesehatan. Bagian yang pertama yaitu mutu pelayanan kesehatan. Menurut Anggreni, pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perlakuan maupun pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna layanan kesehatan. Dalam pengembangan pelayanan kesehatan di sebuah negara ditentukan oleh 3 kelompok utama, yaitu lembaga penyedia jasa pelayanan kesehatan, masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan, dan pihak lembaga atau perusahaan asuransi. Selanjutnya, untuk dimensi mutu pelayanan merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu. Ada berbagai macam pandangan terhadap dimensi mutu pelayanan menurut para ahli. Salah satunya menurut para suraman. Terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, keandalan. Pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyedia pelayanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Yang kedua, jaminan kepastian. Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. Yang ketiga, berwujud. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan petugas kesehatan, dan komunikasi interpersonal. Yang keempat adalah empati. Pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Yang kelima adalah ketanggapan. Kesediaan penyedia layanan untuk cepat tanggap, untuk membantu memberikan layanan, menanggapi permintaan masalah dan keluhan pasien atau pelanggan. Berikutnya, persepsi mutu pelayanan. Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian, sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri individu tersebut. Persepsi setiap orang terhadap pelayanan kesehatan berbeda-beda. Karena hal itu, terdapat faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan, yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan, yang kedua, tingkat pendidikan seseorang, yang ketiga, faktor karakteristik pribadi seperti sikap, yang keempat, motivasi, kepentingan atau minat, dan yang kelima, pengalaman dan pengharapan. Kemudian untuk syarat pokok pelayanan kesehatan, tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Bagian yang kedua yaitu program menjaga mutu. Dalam hal ini, peningkatan mutu pelayanan harus dilakukan secara terus-menerus. Program menjaga mutu dilakukan secara terstruktur dan terencana, serta dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program menjaga mutu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan terkhusus demi mengetahui masalah dan penyebab masalah mutu yang dilaksanakan. Salah satu manfaat program menjaga mutu pelayanan yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Meningkatkan efektivitas pelayanan dengan penyelesaian masalah dengan cermat
dan proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan benar. Untuk kegiatan dari program menjaga mutu pelayanan, yaitu terdapat kegiatan persiapan dan kegiatan pelaksanaan. Untuk kegiatan persiapan seperti menetapkan organisasi yang bertanggung jawab yang melaksanakan program menjaga mutu. Kemudian, untuk kegiatan pelaksanaan salah satunya seperti menentukan prioritas masalah mutu pelayanan kesehatan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan daftar yang telah dikonfirmasi. Berikutnya untuk materi ketiga, bagian ketiga ada kepuasan pasien. Untuk kepuasan pasien dalam menilai sebuah pelayanan yang diberikan sehingga berdampak pada kesesuaian harapan ataupun sebaliknya terhadap apa yang telah diterima. Salah satu manfaatnya yaitu meningkatnya hubungan antara pemberi pelayanan dan pasien menjadi harmonis. Terdapat keuntungan dari kepuasan pasien, yakni perbaikan mutu produk, perbaikan mutu desain, perbaikan aliran produk, perbaikan moral pekerja dan kesadaran mutu, perbaikan pelayanan produk, perbaikan penerimaan pasar, perbaikan secara ekonomi, termasuk reduksi biaya operasional, reduksi biaya pelayanan di lapangan, reduksi adanya keluhan dan klaim, dan yang terakhir, kembalinya investasi. Untuk materi bagian yang keempat, ada loyalitas pasien. Loyalitas pasien adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan. Hanya saja dalam mempertahankan loyalitas pasien sangatlah sulit, karena sejatinya seorang pelanggan yang jika menemukan pelayanan yang lebih baik di tempat lain, maka ia akan beralih ke tempat yang lebih baik berikut. Meningkatnya biaya perawatan, masalah asuransi kesehatan, kualitas perawatan, dan faktor lainnya mempengaruhi tingkat kesetiaan pasien. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan hubungan dengan pasien. Pembelian secara berulang, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan investasi. Sekian dari saya, terima kasih.